Tubuh Xiao Yan bergerak dan dia bergegas keluar dari medan pertempuran sebelum akhirnya muncul di area yang lebih tinggi. Dia mengangkat kepalanya, dan mengamati medan pertempuran antara Medusa dan Protektor Tai dari Hall of Souls dengan mata serius. Dua sosok manusia berkedip satu sama lain dengan cara seperti hantu di tempat itu. Riak energi yang menakutkan mengguncang ruang sampai mulai terdistorsi. Tidak ada satupun ahli dari kedua belah pihak yang berani masuk ke pertempuran itu. Ini karena semua orang tahu bahwa dalam pertempuran antara elit Do Wuzong, bahkan Do Huang tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk campur tangan. Bagaimana Cai Linjie? Sosok kecil yang cantik melintas ke sisi Xiao Yan. Mata Xian mempelajari medan pertempuran saat dia merasakan riak energi menakutkan yang menyebar. Sebuah kesungguhan muncul di wajah kecilnya ketika dia berbicara. Kekuatannya mirip dengan Protektor Tai dari Hall of Souls, dan pertempuran mereka menemui jalan buntu. Kemungkinan pemenang akan mengalami kesulitan diputuskan dalam waktu singkat. Xiao Yan berbicara sambil berpikir keras. Jika pertempuran antara elit Do Wuzong memasuki pertempuran yang melibatkan hidup dan mati, biasanya akan berlangsung lama. Namun, mengingat karakter Medusa dan Protektor Tai itu, mereka secara alami tidak akan membiarkan pertempuran ini berlangsung lama. Oleh karena itu, kemungkinan pemenang pertempuran ini akan ditentukan dalam waktu singkat. Xian sedikit mengangguk saat mendengar ini. Matanya yang besar seperti permata terangkat sekali lagi saat dia mempelajari medan pertempuran lainnya. Ada kabut ungu keabu-abuan yang memenuhi ruang di sana, menutupinya. Setiap orang luar bahkan tidak akan sedikit pun menyadari situasi di dalam. Mata Xiao Yan mengikuti tatapan Xian saat dia melihat ke atas. Dia segera merajut alisnya. Dokter peri kecil dan Xie Bei Yan telah memasuki ruang tertutup itu beberapa waktu yang lalu. Namun, masih belum ada aktivitas di tempat itu. Tidak ada yang menyadari siapa yang berada di atas angin. Xiao Yan dan Xian tetap melayang di langit. Tatapan mereka terfokus pada pertempuran antara Protektor Tai dan Medusa. Pada saat ini, sekte racun telah benar-benar berada di atas angin dalam pertempuran antara sekte mereka dan gerbang 10.000 kalajengking setelah Xiao Yan menghabisi 3 ahli berat Do Huang. Mendapatkan kemenangan hanya masalah waktu. Tentu saja, faktor penentu didasarkan pada 2 medan pertempuran Do Wuzong di langit. Jika Medusa dan Dokter Peri Kecil menang, tidak perlu menyebutkan akhir hari ini. Sekte racun akan berhasil menelan gerbang 10.000 kalajengking dan menjadi faksi terkuat di dalam Kekaisaran Chuyun. Xiao Yan juga akan mendapatkan apa yang diinginkannya, berhasil menangkap seorang ahli dari Hall of Souls. Dia mudah-mudahan akan mendapatkan berita tentang Hall of Souls dari mulut para ahli yang ditangkap. Jika Protektor Tai dan Xie Bei Yan akhirnya menang, kemenangan oleh sekte racun ini akan benar-benar hilang. Xiao Yan dan yang lainnya hanya bisa memimpin semua orang untuk segera melarikan diri. Lagi pula, bahkan jika mereka berusaha sekuat tenaga, itu pasti tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi pertandingan untuk 2 elit Do Wuzong. Faktor penting terakhir dari pertempuran besar ini adalah di 2 medan pertempuran yang melibatkan kelas Do Wuzong. Dentang. Sosok manusia saling bersilangan. Pedang panjang dan rantai berpotongan di langit. Mereka memancarkan percikan api serta suara yang jelas di tengah riak energi yang intens. Sosok manusia saling bersilangan. Wajah Medusa sedingin es saat pedang panjang di tangannya tiba-tiba membuat lengkungan aneh, dan menembus tulang rusuk Protektor Tai dengan cara yang rumit. Akhirnya, dia menembus gugusan kabut hitam itu. Pedang panjang ditarik kembali setelah serangan itu. Tubuh Medusa melintas dan dia melarikan diri dari jangkauan serangan Protektor Tai. Dia menundukkan kepalanya dan melirik pedang panjang hanya untuk mengerutkan kening. Tidak ada jejak darah segar di atasnya. Meskipun tidak ada darah segar yang terlihat, orang bisa tahu dari fluktuasi intens kabut hitam di sekitar tubuh Protektor Tai bahwa pedang sebelumnya memiliki beberapa efek padanya. Permainan pedang yang rumit. Saya benar-benar tidak tahu dari mana seseorang yang terampil seperti Anda muncul. Aku bahkan belum pernah mendengar tentangmu di masa lalu. Fluktuasi kabut hitam melambat.
Mata gelap dan dingin Protektor Tai menatap Medusa saat dia berbicara. Medusa benar-benar mengabaikan kata-kata Protektor Tai. Wajahnya sedingin es, dan matanya yang panjang dan cantik dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Selain ketika menghadapi orang yang dikenalnya, Ratu Medusa dari suku manusia ular ini tidak akan pelit tentang niat membunuhnya. Protektor Tai sudah terbiasa dengan sikap dingin Medusa setelah bertukar begitu banyak pukulan. Oleh karena itu, dia hanya tertawa dingin saat tatapannya menyapu ke arah medan pertempuran Xiaoyan. Dia berkata, orang-orang dari gerbang 10.000 kalajengking memang semuanya tidak berguna. Mereka telah dikalahkan dengan sangat buruk meskipun memiliki keuntungan seperti itu. Meskipun Protektor Tai memarahi dengan cara ini dengan mulutnya, dia juga sadar bahwa dia tidak bisa terus menunda pertempuran dengan Medusa. Jika pemenang pertempuran antara Dokter Peri Kecil dan Xie Beiyan ditentukan, kemungkinan medan pertempurannya mungkin mengalami perubahan besar. Itu masih baik-baik saja jika Xie Beiyan adalah pemenangnya, tetapi haruskah Dokter Peri Kecil menang? Meskipun Protektor Tai memiliki kepercayaan diri, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa peluangnya untuk menang sangat rendah ketika berhadapan dengan Dokter Peri Kecil dan Medusa, yang kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Bagaimanapun, dia juga cukup sadar akan apa yang disebut tubuh racun yang menyedihkan dari Dokter Peri Kecil. Setelah benar-benar dilepaskan, kekuatannya akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia tidak akan berpikir akan aneh jika Xie Beiyan benar-benar dikalahkan. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Protektor Tai mengulurkan tangannya dan sekelompok kabut hitam tiba-tiba lolos darinya. Itu segera ditangguhkan di depannya. Kabut hitam memancarkan fluktuasi spiritual yang padat. Protektor Tai menatap gugusan kabut hitam ini dengan sedikit sakit hati. Dia ragu-ragu sejenak sebelum dengan kejam mengatupkan giginya. Tangannya bergerak dan gugusan kabut hitam itu tiba-tiba mengembang. Akhirnya, dengan cepat menyusut. Tubuh spiritual ilusi segera melesat keluar. Protektor Tai membuka mulutnya dan meludahkan kabut hitam. Itu mengelilingi tubuh spiritual setelah muncul. Tubuh spiritual yang terbungkus kabut hitam tampaknya telah merasakan sesuatu, dan segera memulai perjuangan yang intens. Riak spiritual yang mengejutkan menyebar. Pelindung Tai segera mendengus dingin saat dia melihat tubuh spiritual yang sedang berjuang. Dia membuka mulutnya dan kekuatan besar melonjak keluar sebelum segera mengisapnya ke tubuhnya. Kabut hitam yang mengelilingi Protektor Tai segera menjadi lebih padat setelah menelan tubuh spiritual ini. Auranya juga menjadi sedikit lebih kuat. Protektor Tai tidak segera berhenti setelah menelan satu tubuh spiritual. Sebaliknya, tubuh spiritual lain dimuntahkan dari kabut hitam itu dan dia terus menelan. Menyusul peningkatan jumlah tubuh spiritual yang ditelan, kabut hitam aneh juga mulai menyebar. Aura Protektor Tai menjadi semakin kuat. Cailin, serang! Hentikan dia menelan roh! Di luar medan pertempuran, Xiaoyan juga sesaat linglung karena tindakan Protektor Tai ini. Dia tiba-tiba teringat masalah pelindung Wu menelan Yun Shan saat itu, menyebabkan dia buru-buru berteriak. Meskipun tubuh spiritual ini jauh lebih rendah daripada kekuatan jiwa Yun Shan, ada cukup banyak dari mereka. Jika Protektor Tai menelan jumlah yang cukup besar dari mereka, itu pasti akan memungkinkan kekuatannya meningkat sedikit. Medusa langsung bergegas maju saat tangisan Xiaoyan terdengar. Tangannya memegang pedang yang berisi angin tajam yang menyebabkan udara berfluktuasi. Itu menembus ruang seperti cahaya pencahayaan. Itu dengan keras menghantam sekelompok kabut hitam di depan Protektor Tai dengan momentum yang secepat guntur. Angin menghantam kabut hitam dan ekspresi Protektor Tai berubah drastis. Dia baru saja akan bergerak ketika kabut hitam di depannya tiba-tiba pecah. Banyak tubuh spiritual ilusi ditembakkan. Akhirnya, mereka dengan liar melarikan diri ke segala arah di depan tatapan tertegun Xiaoyan dan yang lainnya. Ini sebenarnya semua tubuh spiritual. Mata Xiaoyan kusam saat melihat lebih dari 100 tubuh spiritual. Dia segera merasa tenggorokannya agak kering. Apa yang orang ini dari Hall of Souls coba lakukan dengan mendapatkan begitu banyak tubuh spiritual? Kamu benar-benar berani menghancurkan Soul Bag-ku.
Mata protektor Tai segera berubah menjadi merah darah saat dia melihat tubuh spiritual itu melarikan diri ke segala arah. Niat membunuh yang kaya melonjak dari tubuhnya. Dia telah menghabiskan 1 tahun untuk mendapatkan tubuh spiritual ini. Jika dia gagal menyumbangkan bagiannya yang diminta oleh atasannya ketika dia kembali kali ini, nasibnya. Niat membunuh di dalam hati protektor Tai bahkan lebih padat saat dia memikirkan hukuman jika dia gagal dalam tugasnya. Niat membunuhnya segera melonjak hingga batasnya. Akhirnya dia mengeluarkan raungan liar. Rantai logam hitam gelap itu seperti ular piton karena mengeluarkan suara dentang. Itu dengan kejam berayun ke arah Medusa. Medusa dengan cepat mundur dalam menghadapi serangan marah oleh protektor Tai ini. 7 energi berwarna melonjak keluar dari tubuhnya. Pedang panjang di tangannya berubah menjadi cahaya pedang 7 warna yang dengan keras menghantam rantai. Suara yang jelas muncul dan riak energi yang menakutkan melonjak keluar dari titik di mana mereka melakukan kontak. Ruang berfluktuasi, dan pedang panjang di tangan Medusa segera meledak. Dia juga mengeluarkan dengusan teredam saat tubuhnya mundur dengan cepat. Tidak peduli dari mana asalmu, hari ini, pelindung ini akan menggunakan jiwamu untuk menebus tubuh spiritual yang telah melarikan diri. Raungan marah protektor Tai bergema di langit. 5 rantai hitam pekat segera melonjak dari tubuhnya. Kabut hitam aneh yang ada di setiap rantai setidaknya 2 kali lebih padat dari sebelumnya. Kelima rantai hitam gelap itu tiba-tiba diturunkan mengikuti raungan protektor Tai. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara mendesis saat mereka mengejar Medusa. Niat membunuh pada rantai itu sangat padat. Medusa langsung menjadi dirugikan ketika dihadapkan dengan serangan protektor Tai, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih liar dan ganas. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan kelincahannya yang tinggi untuk menghindar. Wajah Xiaoyan dan Xian, yang berdiri di luar medan pertempuran, berubah saat melihat situasi Medusa. Aku akan pergi dan membantu Cai Linjie. Alis Xian sedikit cemas. Tubuhnya bergerak. Dia mencoba menyerang ke medan pertempuran. Namun, dia diblokir oleh Xiaoyan. Dengan kekuatanmu, kamu hanya akan menjadi beban dengan pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam, bantu lindungi aku. Jangan biarkan siapapun menggangguku. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam setelah kata-katanya terdengar. Dia mengangkat tangannya sedikit dan segera mulai membentuk beberapa segel unik. Kecepatan pembentukan segel tumbuh lebih cepat seiring berjalannya waktu. Pada akhirnya, banyak bayangan muncul. Dahi Xiaoyan juga dipenuhi keringat dingin. Kemerahan di wajahnya berangsur-angsur digantikan oleh pucat. Xian di sampingnya melihat ekspresi Xiaoyan yang semakin pucat, dan menjadi agak cemas. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Ini karena dia bisa merasakan Xiaoyan mempersiapkan dou skill yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Jika dia berhasil, dia pasti bisa memberi protektor Tai serangan ganas. Cahaya pedang 7 warna dan rantai logam seperti piton hitam saling bersilangan dengan cara seperti kilat di langit. Mereka meletus menjadi suara jernih yang menggetarkan jiwa saat percikan mencolok memercik. Tubuh Medusa mundur. Wajahnya juga cukup serius. Setelah menelan beberapa tubuh spiritual, kekuatan protektor Tai jelas meningkat. Serangan liar dan kekerasan ini telah menyebabkan tangan Medusa menjadi sedikit mati rasa. Tubuh protektor Tai berdiri di langit kosong. Tatapannya gelap dan ganas saat dia melihat Medusa. Mulutnya memancarkan tawa aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Protektor Tai tidak memberi Medusa waktu untuk mengatur napas. Tangannya bergerak dan rantai berwarna hitam seperti piton yang sangat besar memancarkan desis angin bertekanan saat menyapu langit. Akhirnya, itu berayun keras ke arah Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa ketika dia dihadapkan dengan serangan cepat ini oleh protektor Tai. Dou yang kuat diedarkan di tubuhnya secara maksimal. Cahaya 7 warna terang merembes keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti sosok cahaya 7 warna di langit. Sebuah pedang besar bersinar lebih dari 100 kaki panjang diayunkan keluar setiap kali longsword di tangannya melambai. Ledakan energi yang menggetarkan jiwa meletus setiap kali pedang bersinar dan rantai seperti piton hitam bertabrakan.
Momentum ini memang layak menjadi pertempuran antara elit Douzong. Ekspresi Xiao Yan, yang berada di luar medan pertempuran, semakin pucat saat pertempuran antara Medusa dan Protektor Tai benar-benar memasuki fase yang intens. Saat ekspresinya memucat, fluktuasi energi menakutkan yang intens perlahan diaglomerasi. Itu terbentuk di dalam segel tangan yang bergerak cepat. Hati Xian di sampingnya dipenuhi kecemasan saat melihat wajah Xiao Yan. Dia jelas tahu bahwa jika seseorang gagal melepaskan douki yang begitu kuat, ada kemungkinan serangan balik terjadi. Jika itu terjadi, tidak mengherankan bagi seseorang untuk menderita luka serius jika seseorang beruntung dan bahkan mungkin mati jika itu lebih serius. Meskipun dia cemas, dia tidak berani membuka mulutnya dan menyela. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu melindunginya. Jika ada yang datang dan menyela saat ini, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Xiao Yan. Sementara Xiao Yan benar-benar menunggu, energi menakutkan yang menggumpal di segel tangan Xiao Yan tiba-tiba menjadi kacau. Suara teredam rendah juga dipancarkan dari tenggorokannya. Hati Xian segera menjadi tegang saat mendengar suara teredam. Dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat kerutan ketat Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Jelas, dia merasa sangat kesulitan menggunakan dou skill ini, yang memiliki kekuatan menakutkan. Persyaratan minimum untuk menggunakan segel pembalik laut, adalah bahwa seseorang harus memiliki kekuatan dou huang. Kekuatan Xiao Yan baru saja mencapai tahap ini. Biasanya, jika bukan karena dia berbeda dari ahli biasa dou huang, kemungkinan dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menggunakan segel pembalik laut dengan kekuatannya. Bagaimanapun, douki yang dibutuhkan untuk teknik dou dengan kekuatan yang menakutkan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, tingkat presisi yang dibutuhkan seseorang untuk mengendalikan douki juga cukup keras. Xiao Yan memang menemui beberapa masalah saat ini. Meskipun dia pernah berlatih untuk jangka waktu tertentu di lembah kecil, masih ada beberapa risiko ketika dia ingin menggunakannya seperti yang dia inginkan dalam pertempuran. Salah satu contohnya adalah kali ini. Xiao Yan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyebarkan pikirannya saat merasakan penerbangan douki yang agak sporadis di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mencoba mengendalikannya agar tidak melarikan diri ke segala arah. Setelah itu, dia buru-buru mengendalikan dan mengedarkan energi yang keluar sepanjang yang ditentukan. Vena. Dengan cara ini, kelelahan pikirannya luar biasa hebat. Namun, pembentukan segel tangan di dunia luar harus dijaga dengan ritme yang sama dengan sirkulasi douki. Kontrol yang tepat seperti itu bahkan menyebabkan Xiao Yan saat ini berebut. Jika kekuatan spiritualnya tidak lebih kuat dari orang biasa, kemungkinan dia akan gagal sekarang karena kontrolnya yang tidak memadai. Meskipun demikian, kolaborasi antara segel tangan Xiao Yan dan douki secara bertahap menunjukkan beberapa tanda gangguan setelah dia dengan paksa mempertahankannya untuk sementara waktu. Beberapa douki yang pikirannya telah kehilangan kendali mulai menyerang secara acak. Bahkan dengan tingkat kekuatan pembuluh darah Xiao Yan, itu masih memancarkan sedikit rasa sakit berkedut. Sialan, tidak ada yang salah kali ini. Xiao Yan dengan erat mengatupkan giginya. Dia dengan paksa menahan kelelahan samar yang dipancarkan dari pikirannya saat dia dengan paksa menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kesepakatan antara douki dan transformasi segel tangannya. Di bawah kecemasan ini, situasinya berubah menjadi semakin buruk. Akhirnya, douki di dalam tubuhnya mulai berlarian dalam masalah kacau. Ekspresi Xiao Yan akhirnya berubah saat merasakan kekacauan di dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal menggunakan segel pembalik laut, tetapi dia juga akan terluka parah karena serangan balik. Kekacauan di hati Xiao Yan baru saja melintas dan muncul saat dia menekannya secepat mungkin. Selama ada sedikit kesalahan pada saat ini, kemungkinan dia akan gagal total. Saat ini, dia bukan lagi pemuda bodoh dari saat itu. Menjadi luar biasa kaya akan pengalaman tempur, dia jelas memahami pentingnya tetap tenang pada saat seperti itu. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia perlahan menekan kecemasan di dalam hatinya dan secara bertahap menarik pikirannya yang terfokus. Dia benar-benar berhenti mengendalikan douki yang kacau yang menyebabkan kekacauan di tubuhnya.
Seolah-olah dia adalah pihak ketiga yang dengan tenang mengamati Douki yang kacau yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, perubahan segel tangannya diam-diam melambat. Xiao Yan benar-benar tenang mengikuti peningkatan fokus pikirannya. Di bawah ketenangan yang ekstrim ini, dia tampaknya telah memasuki kondisi misterius. Telinganya menjadi benar-benar tenang. Menarik. Tangisan rendah tiba-tiba terdengar jauh di dalam hatinya. Benang-benang mental yang tipis, hampir seperti rambut, melintas dengan cara seperti kilat ke segala arah. Akhirnya, mereka meraih Douki yang kacau yang merembes keluar. Semuanya seperti banyak aliran kecil yang menggumpal dari segala arah sebelum akhirnya berkumpul bersama. Pikiran Xiao yang didistribusikan dengan cara yang tidak sedikit pun tidak efisien. Di bawah kondisi yang sangat tenang seperti ini, hampir setiap benang pikirannya telah melepaskan efek maksimumnya. Dengan cara ini, gangguan dari terburu-buru Douki sebelumnya segera menghilang. Ketika Douki di dalam tubuhnya benar-benar terkontrol, kerutan ketat di alis Xiao Yan perlahan rileks. Kecepatan yang segel tangannya berubah tiba-tiba dipercepat. Bayangan terbang. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba menegang pada segel aneh. Segel tangan Xiao Yan adalah satu dengan ibu jarinya menunjuk ke arahnya. Kesepuluh jarinya berada dalam kondisi setengah terluka dengan cara seperti ular. Jari telunjuknya saling berhadapan, sekilas memberi orang perasaan misterius. Segel tangan Xiao Yan mengeras. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Cahaya menusuk keluar dengan cara seperti zat, menyebabkan jantung Xian berdetak kencang di sisinya. Douki yang kuat di dalam tubuh Xiao Yan mengalir di sepanjang jalur kinya dan tiba di tangan ini sementara segel tangan mengeras. Cahaya hijau giok cerah segera meletus dari tangannya. Lapisan kristal hijau giok aneh mengikuti segel tangan Xiao Yan, dan melonjak keluar saat cahaya menyebar. Hanya dalam beberapa saat, kristal giok seukuran telapak tangan, dengan bentuk segel tangan, menempel di tangannya. Ruang di sekitar Xiao Yan tiba-tiba berfluktuasi saat segel tangan kristal giok muncul. Kekuatan kuat yang menyebar menyebabkan bahkan hati Xian merasakan tekanan. Energi menakutkan yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan perhatian para ahli di sekitarnya. Segera, banyak tatapan kaget ditembak. Akhirnya, mereka fokus ke tangan Xiao Yan. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam segel tangan kristal itu. Energi menakutkan semacam ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan seorang ahli Dou Huang merasakan ketakutan yang ngeri. Secara alami sulit bagi penampilan segel tangan kristal giok untuk lepas dari perhatian Medusa dan Protektor Tai. Ini terutama ketika mereka merasakan energi mengerikan yang bahkan seorang Dou Zong tidak akan berani dengan mudah meremehkannya. Wajah mereka berubah saat tatapan mereka langsung dilemparkan ke posisi di mana energi ditransmisikan. Keduanya tercengang saat melihat energi menakutkan itu diciptakan oleh Xiao Yan. "Cailin, minggir!" Xiao Yan dengan tegas berteriak. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan saat mereka tiba-tiba dilemparkan ke arah Protektor Tai. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia samar-samar mengangguk dan cahaya 7 warna melintas dari tubuhnya. Segera, dia berubah menjadi sosok ringan yang dengan cepat mundur. "Segel pembalik laut?" Tubuh Medusa baru saja ditarik saat hati Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan tangisan dingin. Dia meringkuk ibu jarinya dan segel tangannya dengan keras mendorong ke depan. Lapisan berbentuk segel tangan kristal giok segera meninggalkan tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya kristal seukuran telapak tangan yang bergegas menuju Protektor Tai dengan cara seperti kilat. Protektor Tai terkejut saat melihat cahaya terang ditembakkan. Dia baru saja akan mundur ketika dia terkejut menemukan bahwa cahaya terang sudah terkunci pada auranya. Ini, apa teknik Dou ini? Bagaimana bocah itu bisa menggunakannya mengingat kekuatan Dou Huangnya? Mata Protektor Tai terfokus erat pada cahaya kristal yang melesat. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius saat merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Dia menemukan bahwa dia tampaknya telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Kabut hitam tebal melonjak keluar dari tubuh Protektor Tai. Energi bergelombang yang terkandung dalam kabut hitam menyebabkan udara berfluktuasi.
Kristal hijau giok mengalir di langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan kabut hitam. Pada saat ini, protektor Tai akhirnya bisa melihat dengan jelas apa cahaya kristal ini. Segel kristal. Protektor Tai mengerutkan kening saat melihat benda ini. Tatapannya segera menyapu bentuk yang dibentuk oleh segel tangan dan sesaat terkejut. Ketidakpercayaan muncul di matanya. Dia tanpa sadar dan tajam berteriak, ini sebenarnya adalah keterampilan segel dewa. Tidak jauh dari sana, seluruh tubuh Xiao Yan gemetar saat mendengar teriakan tak disengaja ini oleh protektor Tai. Niat membunuh di matanya melonjak. Orang ini benar-benar bisa mengenali keterampilan segel dewa? Menurut apa yang dikatakan Sun Er, keterampilan segel dewa adalah salah satu keterampilan rahasia klannya. Hanya anggota klan dengan bakat luar biasa yang memiliki kualifikasi untuk mempraktikannya. Dari ekspresi seriusnya, Xiao Yan bisa mengatakan bahwa teknik Dou ini bisa dianggap sebagai teknik Dou kelas tinggi bahkan di dalam klannya. Oleh karena itu, dia telah menginstruksikan Xiao Yan untuk tidak mudah menggunakannya kecuali itu adalah saat kritis. Beberapa masalah tidak dapat dihindari jika seseorang mengenalinya. Hal yang paling merepotkan adalah jika masalah ini menyebar ke klan. Jika anggota klan mengetahui bahwa keterampilan rahasia seperti itu sedang dipraktikkan oleh orang luar, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Hanya ada metode yang sangat sederhana untuk pengambilan teknik Dou. Itu untuk membunuh orang ini. Dalam hal ini, teknik Dou yang ada dalam pikirannya secara alami akan menghilang. Niat membunuh di hati Xiao Yan melonjak saat mulut protektor Tai itu mengeluarkan tangisan yang tidak disengaja. Xiao Yan mengingat ekspresi serius yang diungkapkan Sun Er saat dia mengingatkannya. Orang ini tidak boleh dibiarkan melarikan diri. Badai juga melonjak di dalam hati protektor Tai saat niat membunuh melonjak di hati Xiao Yan. Dia tidak pernah menduga teknik Dou, Hall of Soul, memperingatkannya untuk berhati-hati akan benar-benar muncul dari tubuh seorang pemuda yang tidak dikenal. Kejutan itu berlangsung sesaat sebelum dikeluarkan dengan paksa oleh tekanan energi menakutkan yang tiba-tiba. Wajah protektor Tai serius. Tangannya bergerak. Mengikuti gerakan mereka, kabut hitam tebal di sekitar tubuhnya tiba-tiba berfluktuasi dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas singkat, kabut hitam yang menyebar ke tempat itu benar-benar menghilang. Bola energi hitam gelap seukuran kepala menggantikannya, dan muncul di depan protektor Tai. Bola energi hitam ditangguhkan di depannya. Warna di permukaannya gelap dan dalam. Sekilas, seseorang akan merasa seolah-olah pikiran seseorang akan ditarik ke dalamnya. Hal ini menyebabkan seseorang merasa takut pada bola hitam aneh itu sementara keringat menetes dari seluruh tubuh mereka. Saat bola hitam muncul, aura di seluruh tubuh protektor Tai tiba-tiba menjadi jauh lebih lamban. Dia segera mengatupkan giginya dan menjentikkan jarinya. Bola hitam itu tiba-tiba melesat keluar. Sesaat kemudian, itu bertabrakan dengan keras dengan kristal hijau giok yang datang bergegas. Dua energi menakutkan, yang menyebabkan bahkan wajah elit Douzong berubah, bertabrakan seperti meteorit dengan ledakan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Suara keras yang diharapkan dari tabrakan keduanya tidak muncul. Dua energi menakutkan berubah menjadi warna hijau giok dan hitam gelap di langit. Mereka berulang kali saling mengikis. Ruang itu sangat terdistorsi di tempat keduanya melakukan kontak. Cara itu menyebabkan seseorang khawatir jika ruang itu tiba-tiba terkoyak. Selama erosi antara dua energi menakutkan, banyak riak energi, yang lebih dari 1000 kaki besar, menyebar dari titik kontak. Dengan penyebaran riak energi menakutkan semacam ini, para ahli dari kedua belah pihak sangat terkejut sehingga mereka buru-buru mendarat. Mereka jelas tahu bahwa jika energi liar dan kekerasan ini melakukan kontak dengan mereka, akhir mereka hari ini kemungkinan akan sangat menyedihkan. Riak energi tersebar di area yang sangat luas. Itu hampir menempati radius 1000 kaki. Dalam sekejap, angin liar bertiup di langit dan lapisan awan dengan cepat bergulung. Fenomena yang mengguncang bumi yang tidak biasa itu menyebabkan banyak orang menjadi panik. Wajah mereka pucat seperti selembar. Korosi dari dua energi berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya,
Riak energi hitam hijau yang sangat kokoh tiba-tiba tersapu dengan raungan seperti guntur yang marah. Riak energi menyapu langit. Tekanan yang terkandung dalam energi ini sangat kuat dan itu menyebabkan pohon-pohon di pegunungan di bawah memancarkan suara berderak saat semuanya pecah, membangunkan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi. Beberapa bagian dari pegunungan yang menjulang tinggi pecah di bawah riak energi ini. Puncak gunung runtuh karena membawa batu besar yang tak terhitung jumlahnya, yang bergemuruh dan hancur, turun dari puncak gunung. Pegunungan 10.000 kalajengking ini turun ke keadaan paling kacau yang pernah dialami. Riak energi hitam hijau itu secara alami juga menyelimuti Xiao Yan dan Protektor Tai. Yang pertama masih baik-baik saja. Medusa, yang sedang mengamati daerah itu, bergerak saat dia melihat situasinya buruk, dan segera menyeret Xiao Yan dan Xian Zhao. Ikatan pelindung itu, bagaimanapun, terlalu dekat dengan titik di mana energi intens saling bersilangan. Hal ini mengakibatkan dia dikejutkan oleh gelombang remanen. Sebuah erangan teredam dipancarkan dan tubuhnya menarik diri dengan cara yang agak cemas dan mengejutkan. Mengikuti riak energi paling menakutkan yang menyebar dari langit, titik di mana dua energi menakutkan bertabrakan satu sama lain secara bertahap menjadi tenang. Akhirnya, mereka perlahan saling melenyapkan. Semua orang yang hadir menghela nafas lega saat melihat energi menakutkan akhirnya saling menetralkan dan menyebar. Riak energi dari sebelumnya benar-benar terlalu menakutkan. Jika beberapa lagi tiba, kemungkinan seluruh pegunungan kalajengking langit akan benar-benar hancur. Angin liar bersiul dan awan yang bergelombang berangsur-angsur menjadi tenang setelah penghapusan energi secara bertahap. Sosok hitam di langit melintas dan orang bisa melihat Protektor Tai yang tampak agak menyedihkan muncul. Protektor Tai mengeluarkan batuk kering yang intens setelah mengungkapkan dirinya. Kabut hitam yang menutupi tubuhnya segera menjadi jauh lebih tipis. Jelas, riak energi dari sebelumnya telah sangat mempengaruhinya. Sialan, bagaimana orang ini bisa berlatih? Keterampilan segel dewa? Apa latar belakangnya? Mata Protektor Tai mengungkapkan beberapa ketakutan yang tersisa saat dia mempelajari sosok Xiao Yan di kejauhan. Ekspresinya sangat jelek. Hall of Souls selalu memiliki desas-desus bahwa seseorang harus sangat berhati-hati ketika bertemu seseorang yang berlatih keterampilan segel dewa. Selain itu, sebagian besar ahli yang mempraktikkan teknik Dou ini memiliki hubungan yang hebat dengan klan kuno misterius itu. Harus diketahui bahwa klan kuno adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan kekuatan yang tak terduga, seperti pemimpin Aula, takuti. Jangan bilang bahwa orang ini berasal dari klan kuno itu. Sebuah pikiran yang menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan muncul. Wajah Protektor Tai juga berubah. Tidak banyak fraksi di benua Douki ini yang menyebabkan Hall of Souls merasa masih melesat ke arah Protektor Tai dalam garis lurus. Brengsek!